menurut Kibar, kemajuan yang diciptakan oleh Pak Ganjar tentang Indonesia emas, negara yang makmur, itu tidak saja harus dicapai lewat pendekatan pembangunan ekonomi misalnya, tapi juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum, rasa keadilan di masyarakat, dan mengayomi kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal. Apakah yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu sangat penting ada penguatan di bidang hukum untuk bangsa kita kalau ingin menjadi betul-betul negara yang besar, jadi negara adidaya. Pengalaman Cawapres 2014 itu Indonesia waktu itu banyak sekali kekecewaan terhadap pemerintah pusat, ketimpangan yang tidak kunjung bisa diobati, dijembatani, sehingga muncul gagasan dari Pak Amin Rais, Indonesia sebaiknya jadi negara federal saja. Hal ini kemudian dijawab oleh Pak SBY dengan menggandeng Yusuf Kala untuk jadi cawapresnya agar kepentingan Indonesia Timur dan kepentingan Indonesia Tengah itu bisa diakomodasi, dan kemudian SBY berhasil menjadi presiden. Pada periode selanjutnya ada matahari kembar karena waktu itu JK kan sudah jadi ketua umum Golkar, sehingga JK lebih cepat mengambil keputusan-keputusan karena punya dukungan parlemen yang besar di DPR, dan muncul istilah matahari kembar. Supaya matahari kembar ini tidak berlanjut, nah digandenglah Budiono, karena pada waktu itu memang elektabilitas SBY sangat tinggi, sehingga ada istilah disandingkan dengan sandal jepit aja SBY akan menang. Di 2014 ketika Pak Jokowi hadir, masalah ketimpangan ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dan kembali Pak Jokowi menggandeng Yusuf Kala agar representasi dari Indonesia Timur bisa terwakili. Dan akhirnya Pak Jokowi menang. 2019, tabloid obor begitu merajalela di penetrasi ke pesantren, anti-Islam, anti-ulama, antek asing, begitu merasuk di masyarakat. Nah, solusinya adalah kemudian Pak Jokowi mengambil wapres dari NU. Disitulah masuknya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. 2024, Indonesia akan berhadapan dengan rencana pembangunan dan gerakan pembangunan yang begitu besar dan akan berpengaruh juga dalam konteks internasional, kerjasama dan kepastian hukum. Jadi Pak Mahfud dipilih oleh Pak Ganjar menjadi cawapresnya. Dalam hal ini tentu keputusan harus menunggu ketua-ketua umum partai politik yang menjadi pengusung Pak Ganjar. Itu sesuatu yang tepat, masuk akal, rasional dalam konteks kebutuhan bangsa dan negara kita. Pun demikian tetap kita harus tunggu apa yang akan diputuskan oleh para ketum-ketum partai pengusung Ganjar Pranowo, siapa yang akan jadi cawapres dari Pak Ganjar. Terima kasih. Ya, karena NU ini adalah ormas terbesar di Indonesia, otomatis aspirasi, representasi dari NU tentu sangat diperhitungkan dalam konteks politik di Indonesia. Tapi lebih dari itu, karena ini pemilih kebanyakan milenial dan Gen Z, tentu milenial dan Gen Z akan melihat siapa yang paling punya kompetensi tinggi, siapa yang mumpuni, siapa yang meyakinkan, siapa yang kalau bicara itu tuntas ketika membahas hal-hal yang krusial di bangsa kita. Dan itu dibuktikan dalam banyak diskusi. Kalau Pak Mahfud yang sudah bicara, maka apa yang dibahas tersebut bisa dikatakan terbahas dengan tuntas, selesai, jelas, gamblang.
sehingga memberikan rasa kepastian kepada masyarakat bahwa negara kita ini dipegang oleh orang yang tepat. Jadi beliau ini satu dari tokoh bangsa yang punya pengalaman yang komplit. Pernah di DPR, pernah menjadi ketua MK, kemudian pernah juga saat ini duduk di kabinet, sehingga pemahaman Pak Mahfud terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh bangsa ini bisa dibilang punya bekal paripurna dalam konteks kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa kita. Pak Mahfud adalah cawapres yang sosok yang sangat cocok dengan menjadi pendamping Pak Ganjar. Pun demikian harus diberi catatan, karena cawapres adalah resultante dari seluruh kesimpulan yang disepakati oleh para ketua umum. Tentu kita harus tetap menunggu kesimpulan dari para ketua umum pengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden.